Sahabat yang Dimas, kalau kita mengolah ipal atau mengolah air dari sumber yang kotor, misalnya dari sungai, yang paling efektif bukan pasir silika. Pasir silika itu bukan satu-satunya penyaring air di level dewa, tetapi ada yang lebih akurat, ada yang lebih efektif dengan usia pakai yang panjang dan tidak mudah rusak. Kita harus menggunakan filter dish, ya. Nah, filter dish ini, sahabat, dia punya satuan ukuran yang akurat, tidak seperti pasir silika. Pasir silika, walaupun dia sistem penyaringan tingkat dewa, tetapi dia tidak punya satuan ukuran. Dia tidak punya satuan kerapatan. Prinsipnya, dia hanya pasir saja karena berkiblat pada nenek moyang kita dulu. Ya, nenek moyang kita dulu menyaring air pakai kerikil, pakai pasir, pakai arang. Teknologi itu yang diikuti sampai zaman sekarang. Tetapi dunia ini sudah modern, kawan. Jadi tidak lagi berpedoman pada prinsip-prinsip penyaringan tradisional. Jadi ada penggantinya yang lebih efektif, filter dish. Kalau kita mengolah air kotor, seperti ipal dapur umum misalnya, ini adalah pilihan yang paling efektif. Pilihan paling efektif untuk kita gunakan karena kerapatannya terukur. Bagaimana bentuk dari filter di sini? Bentuknya seperti ini, ya. Nah, saya kenalkan dulu penutupnya. Di bagian housing penutup ini, itu ada keran pembuangan. Sahabat, kerapatan dari filter ini adalah 100 mikron. Jadi benar-benar terukur. Ketika air masuk dari sini, ya, masuk ke dalam sini, air akan berputar mengintari di sini. Jadi kotoran bukan menempel di sini, tetapi kotoran berada di sisi luar. Karena putaran air. Jadi sistem kerja filter ini berdasarkan pusaran air. Jadi kotoran tidak berada di sini, tetapi berada di dalam ruang penutupnya. Oleh sebab itu, kotoran mudah dikeluarkan dari filter di sini. Ya, nah, sahabat, filter ini, andai kata dia kotor, membersihkannya pun mudah. Kita tinggal melepasnya seperti ini. Di bagian sini ada seal untuk melindungi dari kebocoran. Di bagian bawah ini ada pengendalinya. Jadi kalau saya balik seperti ini ada pengendalinya. Jadi air akan dikendalikan mengintari menara ini, menara dari di sini, ya. Kalau dia kotor, kita membersihkannya pun mudah. Kita tinggal mengendorkan kepalanya ini seperti ini, sahabat, ya. Nah, kemudian kita akan bersihkan dengan cara mengucurnya di keran yang bersih. Nah, setelah filter ini kita cuci bersih, kita akan mengembalikannya seperti semula. Hati-hati di bagian sini ada snap, jadi dia harus duduk betul, baru kemudian kita kencangkan. Kita kencangkan normal saja seperti ini. Ini filter sangat kuat, ya. Tidak perlu pergantian dalam jangka pendek. Nah, setelah kita pasang, kemudian kita tempatkan kembali di housingnya. Setelah kita menutupnya, akan kita klem. Jadi dia punya klem seperti ini, yang tebal dan kuat, ya. Tebal dan kuat. Kemudian kita akan mengklemnya seperti ini. Nah, menutupnya cukup mudah. Ini lebih efektif dari pasir silika. Sebab ketika pasir silika itu buntu, kita harus mengeluarkannya, mencucinya di luar, kemudian kita masukkan kembali. Ya. Nah, sahabat, apa perbedaan antara filter di sini dan pasir silika? Saya akan terangkan kepada sahabat. Sahabat Dimas, tangki FRP 1054 atau 1354 atau yang lainnya memiliki pengertian tangki 1054 itu diameternya 10 in dan tingginya 54 in. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa diameter tangki itu 10 in, jika kita potong, permukaannya akan seperti ini. Ya. Nah, ketika kita isi ini dengan pasir, dia menutupi. Sebenarnya
kemampuan FRP itu menyaring hanya di bagian permukaan ini. Jadi bukan keseluruhan. Ketika kotoran sudah menyumbat di permukaan penampang atau surface dari FRP ini, pasir silika itu pasti akan langsung mampet. Tidak bisa digunakan. Ya, air tidak akan mengalir melewatinya. Apalagi jika pasir silika itu kita gunakan untuk instalasi pengolahan air limbah, limbah dapur umum atau limbah apapun, FRP akan langsung macet. Sebab yang menyaring itu bukan dari atas tangki sampai ke dasar tangki, bukan. Yang menyaring itu surface-nya, jadi di permukaan ini. Ya, coba sahabat bayangkan, surface atau permukaan dari filter penyaring itu hanya selebar ini. Atau analoginya begini, luas penampang dari 1054 ini itu seperti satu piring nasi. Jika satu piring nasi atau satu piring kotoran kita tumpahkan di sini, filter ini akan langsung tersumbat. Karena tidak ada pergerakan atau tidak ada pergeseran atau tidak ada perubahan yang dilakukan oleh pasir silika. Pasir silika itu berat, jadi dia tidak bisa bergerak dan berubah kemana-mana. Berbeda dengan filter di sini, sahabat ya. Filter di sini punya surface yang lebih luas daripada 1054 atau 1354. Sekarang sahabat bayangkan, surface atau permukaan dari filter di sini ya 10 in. Nah, sekarang sahabat bayangkan, luas penampang dari saringan ini juga lebih besar daripada 10 in. Karena seluruh area ini itu menyaring air. Kalau kotorannya sudah penuh di dalam housing ini atau di dalam penutupnya ini, kotoran akan kita keluarkan melalui keran pembuangannya ini. Jadi filter di sini tidak akan mudah tersumbat karena kemampuannya itu menyaring kotoran yang lebih besar daripada 100 mikron. Makanya semua kotoran yang terlihat di mata, karena 100 mikron itu terlihat di mata, ya, dia akan tertahan di sini. Dia tidak akan lolos ke sistem berikutnya karena ini terukur. Ini perbedaan yang paling mendalam. Kenapa saya memilih filter disk di dalam instalasi air bersih, instalasi air kotor, atau sistem pengolahan air limbah. Ini pilihan paling tepat untuk sahabat gunakan. Sahabat Genimas, terima kasih atas atensinya di pagi ini. Saya Lukman Hakim dari Blitar, Jawa Timur. Salam Kendi Emas. Kendi emas menyimpan rahasia bening, kesegaran air yang tercurah. Diriku kini menjadi air kendi emas.